EndNote, dan lain sebagainya. Tapi yang seringkali yang dialami adalah ketika kalian menuliskan daftar pustaka, itu terkadang itu ketika kita upload filenya ya, kita upload filenya tanpa kita koreksi penamaan namanya, akhirnya berdampak pada nantinya itu muncul A siapa, B siapa, jadi hanya nama hurufnya saja, itu jelas salah. Kemudian poin yang kedua, coba kalian perhatikan dalam penyusunan citasinya itu harus diatur. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lari terlebih dahulu ke cover. Dari segi cover, pada dasarnya isbir ini sudah tepat karena apa jaraknya ini antara atas sama di sini sama puncak bintang itu adalah 1 cm. Ya, di sini bisa kita lihat 1 cm. Tapi di sini ada kekurangannya. Di tulisan proposal itu kurang ke atas. Di sini. Ya, cuman saya tidak bisa mengeditnya langsung. Ini saya sudah coba ini. Tapi ini dia juga, tapi warna hijaunya ini saya kebetulan tidak bisa untuk mengoreksi juga ya. Ini agak kurang turun dikit, tapi kalau yang tadi itu terlalu lebar. Jadi kurang ke atas sedikit. Ya, di sini ya. Kalau misalkan ini saya bisa editkan di sini nanti langsung bisa ke atas warna hijaunya. Kemudian di sini untuk efektivitas, biasanya kalau misalkan ada mahasiswa yang mengalami kekeliruan di sini, biasanya kalau misalkan masih bisa saya koreksi langsung. Terutama untuk cover sampai halaman pengesahan saja. Yang lainnya saya serahkan kembali ke kalian. Di sini, makanya saya di sini menggunakan kalau melihat cover, saya melihat dari ukuran yang kecil. Agar apa? Oh, dia sudah proporsional apa enggak? Nah, dari sini kan kelihatan dia tidak proporsional. Ini karena apa? Ini sebenarnya kurang turun ya. Coba kita cek. Cek di sini. Coba kita lihat line spacingnya berapa. Lah, ini kita temukan ini remove ya. Saya selalu bilang ya di sini. Karena apa? Karena remove di sini kalau semisalkan ada kalian blok, kemudian kalian sudah pencet 1, tapi kenapa kok masih ada spasi? Berarti kemungkinan itu ada di sini line spacingnya tidak pas 0. Jadi kita harus menghapusnya, makanya remove-nya kita hapus. Nah, seperti ini. Baru kalau semisalkan kalian ingin, ya di sini, saya ulang, di sini, lah remove-nya, klik di sini. Nah, ini kan sudah proporsional antara proposal sama ini. Kemudian kita atur terlebih dahulu. Ini berapa sih? Nah, baru kita atur. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tapi pas. Kalau semisalkan di sini kurang, oke, sini. Nah, bisa kalian lihat kan? Kalau ini dia terlalu lebar, oke, kita delete. Sejajar kan antara ini kurang lebih. Nah, ini sejajar sama ini berarti dia kurang turun yang sini. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini kan pas. Seperti itu. Makanya saya selalu memperkecil terlebih dahulu untuk ini. Kemudian ya, ini terlalu rendah logonya, maka harus diataskan. Pindah dulu ke atas. Kemudian proposal. Di sini oke, pas. Di sini. Nah, di sini. Oke, saya kira ini sudah cukup. Kalau di sini, Dek ya, kalau di sini tetap mengikuti aturan 3, 4, 3, 3. Jadi yang 4 hanya sebelah kiri. Ya.
4, 3, 3, 3. Kalau ini kan enggak. Karena apa? Karena kalau yang cover depan di sini, ya, kalau di cover depan ini kan kita memang jaraknya antara bintang ke atas 1 cm. Tapi kalau misalkan di cover dalam, itu kita harus menyesuaikan 4, 3, 3, 3. Jadi di sini batasnya 4. Di sini batasnya 3. Antara bintang ke sini itu adalah 3 cm. Nah, jaraknya adalah 3 cm ke sini. Kemudian kita cekkan di sini, oke, ini sudah proporsional. Kemudian, nah, kalau semisalkan jangan ada space di atasnya sini yang kosong, makanya saya selalu, ini harus harus dihapuskan, ya. Nah, jangan terlalu lebar, cukup sedikit saja, kecil saja. Kemudian jarak sini ke sini yang disetujui ini terlalu lebar. Maka kita harus menghapus. Makanya saya selalu bilang, ikuti sesuai petunjuk yang ada ya di sini. Ya. Di sini kalau nggak salah ada 2 enter ya. Ini kan tulisan 1, 2, 3, ada 3 enter. Kemudian saya sering menjumpai nama Bu Deva ini naik ke atas. Padahal dia harusnya turun di bawah. Nah, dan tulisannya NPP-nya harus lurus dengan Deviana di sini. Di sini sudah sesuai ya, 4, 3, 3, 3. Halamannya ya, saya juga sering menjumpai di sini 3 di sini ini menggunakan I3. Ya, di sini kita menggunakan angka Romawi yang mana startnya yang awal sini adalah halaman I1, terus ini I2, ini I3. Ya, ini adalah I3. Ya. Kemudian lembar proposal ini nanti silakan kalian isikan, ini jangan lupa dirapikan. Lah, ini kebetulan tadi sudah saya perbarui sih ya. Jadi ini pas notok ke bawah. Kemudian di sini penulisan Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim itu rata kiri, bukan sini ya, bukan menjorok, tapi rata kiri. Misalkan seperti ini. Nah, bukan seperti ini, yang betul memang rata kiri. Kemudian maksimal menjorok untuk setiap paragraf itu 1 cm. Kalau misalkan kalian kurang dari itu nggak masalah, 0,75 sampai 1 cm. Yang penting. Kemudian penulisan di sini angka 1, 2, 3 itu lurus dari pojok kiri. Karena apa? Karena batasnya kan 4. Maka ini lurus di sini. Kemudian masuk ke di sini ya, ini sudah betul, ada namanya juga. Kemudian, oh ya saya lupa, untuk kepada ucapan terima kasih, ya kita menggunakan dari yang paling tinggi, kemudian ke paling biasa, ya. Di sini, jadi yang formal dulu sampai ke non formal. Jadi yang pertama, ke Pak Rektor jelas, kemudian ke Dekan, baru gitu ke Bu Deva selaku Kaprodi ya. Di sini MSI S-nya besar ya. Ini nanti saya tandai. Kemudian ini aja wis. Kemudian pembimbing, baru setelah itu penguji 1, penguji 2, kemudian baru yang ke non-formal. Non-formal misalkan kalian ingin prioritas yang pertama adalah orang tua kalian, maka cantumkan di situ. Kemudian teman-teman kalian, enggak masalah, masukkan di situ. Kemudian kalau misalkan Bu, saya ingin mengucapkan banyak sekali ke teman-teman khusus saya, silakan, monggo. Pokoknya intinya yang paling atas itu paling yang formal tertinggi, kemudian sampai terendah, kemudian yang non formal tertinggi ya, non formal tertinggi versi kalian meskipun 2 halaman nggak masalah. Karena apa? Karena nanti yang berpengaruh ke daftar isinya di sini, ya. Bisa kalian di sini ini sudah disesuaikan ya halamannya. Dan untuk daftar isi pendahuluan, ini saya selalu bilang luruskan.
Luruskan itu maksudnya antara pendahuluan, di sini kan otomatis subbab kan ada A, B, C, D, E, dan seterusnya ya. A di sini lurus terhadap P. Nah, ini sudah betul ini. Ya. Kemudian kalau semisalkan ada anak subbab lagi, maka nanti lurus sama hurufnya T di sini. Oke, ini sudah betul ya. Kemudian untuk daftar pustaka sama lampiran, ini sudah betul. Karena apa? Karena saya banyak menemukan bahwasanya ada titik-titik halaman, itu tidak perlu. Ya. Jadi hanya lampiran sama daftar pustaka saja, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan halaman. Kemudian di sini, Bu, Ibu pernah menuliskan revisian, konsistensikan. Kok di sini ditulis konsistensikan? Iya, mengapa? Karena kalian memberikan spasi ke sini, ya, sama ke sini, itu harus sama. Ini ke sini sama. Kalau semisalkan kalian lihat, kan sama semua, kan? Ini, ini, jaraknya kan sama. Makanya saya bilang konsistensikan. Kalau kalian menggunakan satu enter, satu enter. Kalau kalian menggunakan dua enter, dua enter. Tapi dua enter di sini jangan kalian yang menggunakan spasi dua, cukup spasi satu. Jadi total maksimal dua spasi. Spasinya dua maksimal. Ya, di sini. Kalau ini kan dia sesuai. Makanya di sini kalau orang melihat itu tampak rapi. Kalau melihat, oh ya dia sudah rapi. Kemudian masuk ke mana ya? Ini daftar gambar, seluruh gambar dimasukkan di sini. Kemudian ini termasuk grafik, termasuk kerangka konseptual penelitian ya. Ini masuk di sini, rancang bangun penelitian juga masuk ke sini. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabelnya oke. Mungkin di sini perlu ditambahkan ya. Jangan definisi operasional saja, tapi definisi operasional penelitian. Nanti silakan kalian tambahkan. Jadi di belakangnya ditambahkan penelitian. Nanti isbir itu catatan saya ya. Nanti silakan istilahnya tuliskan kembali di proposal kamu. Nanti setelah ini saya forwardkan. Kemudian, nah kalau semisalkan ada posisi dua baris seperti ini, ya, maka penulisannya seperti ini, lurus. Jadi konsen ini kan masuk baris kedua. Ya, baris pertama kan lembar kan, lembar-lembar informasi, ini lembar-lembar atau lembar saja ya. Nanti silakan dikoreksi. Kemudian di sini lembar informasi untuk responden ya, di sini ternyata dia pada baris kedua konsennya. Maka C-nya ini lurus terhadap L. Daftar gambar juga seperti itu, Dek. Daftar gambar, daftar tabel. Jadi istilahnya gambar 2.1, gambar 2.2 itu lurus. Nah, sedangkan kalau baris keduanya, kalau misalkan ada baris kedua, maka lurus terhadap keterangannya, hurufnya ini. Kayak ini ya, L, C lurus terhadap N. Nah, ini bisa kalian masukkan. Kemudian di sini, ya, daftar istilah dan singkatan itu bisa satuan, bisa kalian masukkan, bisa kalian bahasa asing kalian masukkan. Tapi kalau semisalkan menggunakan bahasa asing ya, di sini ini saya merahkan saja di sini ya, karena nanti biar bisa dilihat. Nah, di sini kalau semisalkan dia bahasa asing maka harus dalam bentuk ya miring. Semua bahasa asing harus dalam bentuk miring, meskipun dia masuk ke daftar istilah dan singkatan. Kemudian, oh ya, saya juga kemarin itu menemukan, jadi apa ya, kalau nggak salah rumus kimia K3 EDTA, kalau nggak salah itu salah satu contohnya ya, K3 EDTA. Nah, tiganya di sini itu dia bukan dalam kondisi besar atau kecil ya. Dia dalam kondisi besar, bukan kecil seperti ini. Seharusnya dalam bentuk kecil seperti ini. Bu, bagaimana caranya? Oke, kalian lihat di home di sini. Makanya saya selalu suka kalau semisalkan
penampang di sini itu jelas. Tidak saya unpin ya, memang saya sengaja untuk pin biar tidak gerak ke sana sini. Kalian ada X2 atas sama X2 bawah. Kalau misalkan kalian klik di sini, loh, ukurannya apa? Ukurannya besar kan? Tapi kalau misalkan kalian buat kecil, ini. Kalau semisalkan kalian ingin buat kuadrat, bisa X kuadrat di sini. Gitu aja, loh, kecil. Ya, ini dua-duanya kecil. Nah, di sini bisa kalian, ini saya ajari, ini hanya ke office-nya saja, kemudian kita masuk ke latar belakang, di sini, lah, ini ya, dia dalam kondisi kosong. Ini enggak boleh seperti ini. Caranya bagaimana Bu agar saya bisa yang kosong ini mengisi yang kosong? Kalian bisa dengan cara mengajukan ke atas ini, itu poin yang pertama yang bisa kalian lakukan, atau poin kedua, kalian bisa memanipulasi bagian atas hingga tampak penuh bagian bawah dengan apa? Dengan bisa menambahkan kalimat, bisa kalau latar belakang kan tanpa ada gambar ya. Jadi kalau tidak boleh ada gambar, berarti kalimat bisa kalian tambahkan di situ, kemudian bisa tambahkan, pokoknya tidak boleh kosong di sini. Silakan kalian kondisikan. Makanya saya bilang selalu kondisikan. Ya, silakan dikondisikan di sini. Ini bisa di ke atas, Bu. Ternyata saya coba ke atas itu ternyata tidak bisa. Misalkan saya contoh ya di sini. Nah, ini kan seharusnya bisa. Kalau bisa seperti ini, maka nggak usah buat ini. Ini nanti masuk daftar isinya dikondisikan ya. Karena ini sudah naik ke atas. Nah, nanti setelah kalian merevisi ini semua, ya, setelah kalian merevisi ini semua, perhatikan kembali daftar isi. Karena apa? Karena takutnya di sini kan tadi kan dari halaman 3, terus pindah ke halaman 2. Misalkan di sini, oh tadi halaman 4 ya, terus pindah ke halaman 3. Seperti itu. Dan ini kan latar belakang masalah ya, di sini. Di sini kan latar belakang masalah kan ya, di sini nantinya ini lurus terhadap L, kemudian menjoroknya itu adalah 1 cm. Dia kebetulan menggunakan 1 cm. Kalau 0,75 Bu, monggo silakan. Seperti itu ya. Jadi lurus, makanya kalau dilihat itu rapi. Nah ini, dia kan statusnya tidak lurus. Nah ini bagaimana Bu? Dia aja soalnya apa kesalahannya ada di sini. Nah lurus kan. Makanya kelihatan rapi kan bawahnya. Nah, giliran ini yang kosong. Coba dinaikkan. Coba dicek di sini. Spasinya berapa? Spasi 2. Dan spacing, oke, sudah 00. Oke, berarti di sini tidak boleh kosong. Caranya bagaimana? Kalau kamu bisa menambahkan poin-poin yang penting itu ada di pembatasan masalah. Karena rumusan masalah ini sudah tidak bisa. Tapi di pembatasan masalah itu sebenarnya kalian masih bisa bereksplorasi. Karena apa? Di situ kalian harus menjelaskan sampel kalian apa, lokasi penelitian kalian di mana, terus apa yang kalian teliti itu apa. Itu bisa kalian jelaskan di pembatasan masalah. Jadi ini bisa dikembangkan di sini agar tidak terlalu kosong. Kemudian masuk ke bab 2 ya, bab 2 di sini ini sudah, oh ya,
Citasi yang digunakan itu kalau ini 2 nama, oke, betul. Ini harus kalian lihat, dia tipenya apa. Kita kemarin perjanjiannya menggunakan apa? Hartford kan? Ya udah, yang dipilih adalah jenis yang Hartford stylenya. Loh, ini kan sudah betul, dia style Hartford. Jangan style yang lain. Pakai gunakan style yang Hartford. Nanti akan betul kalian dengan otomatis. Karena apa? Karena kita menggunakan yang Hartford untuk yang penelitian, untuk yang proposal maupun skripsi. Jangan menggunakan yang sistem yang lain, apa, kemudian ISO dan lain sebagainya, jangan. Fokus ya. Dan kalau misalkan nama pertama, penulisnya penulis atau penelitinya itu adalah satu orang ya, maka contohnya ini Nugraha 2017. Oke, ini sudah betul. Kalau 2 orang tadi sudah betul. Kemudian kalau ketiga itu biasanya kalau English itu langsung at all, tapi kalau yang Indonesia itu DKK, itu biasanya langsung otomatis. Seperti itu. Kemudian saya beralih ke halaman di sini ya. Oke. Ini saya jadikan contoh bagaimana cara untuk memberikan keterangan. Kebetulan keterangannya ini hanya satu, tapi caranya bagaimana? Spasi keterangan gambar 2.1 ke gambar ini spasinya 1, bukan 2. Ini salah. Ya, maka harus kita menggunakan 1. Kemudian, jika hanya 1 seperti ini, ya, jika 1 seperti ini, ya, 1 seperti ini maka ada di tengah. Ya, tapi dilihat ini kok menceng, Bu. Oke, berarti kesalahannya di rulernya. Karena apa? Dia harus lurus dengan patokannya. Kalau gini kan enggak, ya. Bu, ini terlalu dekat. Oke, kita kasih spasi 1. Sudah, cukup. Ya, seperti itu. Ini jangan lupa spasinya. Bu, kalau semisalkan kasusnya seperti ini, Bu. Ini kan dia kita angkat, terus ini kita kecilkan. Nah, ini bagaimana cara kita agar tidak kosong? Gambarnya saja perbesar. Nah, kan bisa itu, gambarnya diperbesar. Nanti silakan diatur, ya. Itu untuk mengurangi apa? Misalkan di sini biar tidak terlalu kosong. Terus kalian perhatikan halaman yang bawahnya. Kalau sudah posisinya seperti ini harus di-delete. Makanya saya sekali lihat itu biasanya tahu. Wah, ini masih ada space yang kosong seperti itu. Nah, ini. Lah ini kosong. Ini bisa kamu kecilkan. Biar naik ke atas. Nah, kan? Bisa kan? Pokoknya keterangan sama gambar itu tidak boleh terpisah. Kayak gini itu tidak boleh. Makanya harus dijadikan satu. Nanti silakan atur ulang isbir. Kemudian lah ini salah. Mengapa? C besar ke B harusnya ada jarak 1 enter. Oke, 1 enternya tapi 2. Ya. Kemudian kalau misalkan ada taksonomi ini tapi kalian langsung ini, biasanya saya salahkan. Oh ya, kalau seperti ini biasanya ada di bawah untuk citasinya. Ya, citasinya kalau sudah taksonomi di sini lokasinya ada di bawah. Biasanya saya salahkan mengapa? Sebelum di penyusunan ini kalian harus menguraikan, ada kalimat uraian yang harus kalian istilahnya kalau misalkan orang lihat gak dicul, istilahnya kayak gitu ya. Jadi terus ada uraian. Kemudian gambar, saya juga sering menjumpai gambar itu ditaruh paling atas. Itu salah. Karena apa? Harus ada uraian dulu, baru kemudian gambar. Makanya saya selalu menganjurkan gambar itu lokasinya ada di mana? Bisa di tengah atau bisa di bawah. Jadi berdekatan dengan apa yang diuraikan. Kalau semisalkan dia lokasinya ada di atas, ya, maka uraian dulu.
terus kemudian gambar, kemudian baru dilanjutkan lagi, seperti itu. Kemudian ini, kondisi yang seperti ini, nah ini juga nggak boleh, karena apa? Dia ini terpisah, nggak boleh terpisah seperti ini, harus menjadi satu kesatuan. Kemudian ini tabel ke sini, ini spasinya berapa? Spasinya satu, nggak boleh dua, harus satu. Ya, di sini bisa kalian lihat. Bu, saya ingin melakukan Bu, saya ingin melakukan misalkan memperkecil ukuran ini. Monggo, silakan. Kalian bisa menggunakan misalkan ukuran ini 12. Saya ingin menggunakan 10 lah, Bu. Nggak apa-apakah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi tidak ada masalah yang ada di dalam tabel di sini. Ya, yang penting tulisan ini sama ini normal, 12. Ya, misalkan kondisi seperti ini, saya ingin memperkecil, Bu. Jadi misalkan 10, biar tidak ini. Ya, monggo, silakan. Mau 11 juga silakan, enggak masalah. Tapi kalau misalkan di sini 11, di sini juga 11. Kalau bisa, mengapa? Karena nanti timpang. Nah, kalau dilihat ini kan cocok, ya. Nanti silakan kalian kondisikan kembali. Sumber ini juga nggak boleh terpisah, ya. Coba kita naikkan di sini menggunakan satu. Oke, ke atas kan? Aman. Kemudian ini dicek, oh iya dia sudah mepet. Kemudian, oh iya, yang di bold, ya, yang di bold itu hanya D, misalkan ini ya, pemeriksaan huruf besar D sama angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang di bold. Tapi kalau A kecil, terus satu kurung, A huruf kurung, itu nggak boleh. Batasnya hanya ini. Ya, kalau misalkan C ke D, ini betul, karena apa? Ada spasi. Tapi kalau misalkan 1 ke 2, itu nggak ada. Nah, ini nggak boleh, dia terpisah posisinya. Kemudian di sini dia juga terpisah, ya. Sorry, bukan ini betul. Yang ini saja tadi yang terpisah. Kemudian, nah ini spasinya masih salah. Kemudian ini, kalau saya menyarankan ya sebelum ada ini lebih baik ada uraian dulu. Saya menyarankan seperti itu. Dan ini kan statusnya dia terpisah. Ini juga salah. Kemudian biasanya saya akan memberikan klik komen itu tanpa ada tulisan apapun. Itu berarti saya sudah mengkoreksi di salah satu bagian yang telah saya lewati. Makanya, Bu, ini maksudnya apa? Kok kosongan? Itu saya sering mendapati yang seperti itu. Itu maksudnya saya tandai itu adalah bagian yang salah. Sedangkan keterangannya silakan kalian cari sendiri dari sebelum-sebelumnya. Berarti kalian melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Ini tepat sekali saya memilih ini ya. Karena apa? Seperti ini nggak boleh ya. Nah, posisi seperti ini. Yang betul yang apa, Bu? Yang betul itu ya kalian silakan ya membuat dalam bentuk seperti ini. Jangan langsung diterabas seperti ini. Kalau semisalkan posisinya terus posisi seperti ini maksudnya apa? Ini tidak kurang jelas ya. Jadi memang alurnya itu dari bawah ke atas. Kalau misalkan bentuknya seperti ini sebenarnya tidak masalah asalkan bisa menjelaskan. Terus panah di sini ini juga saya tidak rekomendasi karena apa? Panah itu hanya berlaku pada kotaknya saja. Jadi bukan yang di sini. Jadi justru ini lurus, panahnya ada di sini sama di sini. Kalau di sini Bu, bagaimana cara kita untuk membuat panahnya? Oke, seperti ini. Cari yang seperti ini.
Nah, seperti ini kita luruskan. Kemudian ini biasanya kita ini ya. Oh, stylenya berarti keliru, bukan yang ini. Harusnya bisa sih. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya, ini langsung tarik. Kok nggak bisa ini? Oh, ini dia nggak bisa ke tengah. Biasanya otomatis, ada yang otomatis. Gak apa-apa, sementara ini dulu aja. Kalau ini kalian mau bikin lurus, nggak masalah. Jadi ini misalkan lurus seperti ini, monggo. Kemudian ini tinggal ditarik seperti ini, nggak masalah. Kemudian tinggal di warna hitam. Udah jadi. Kalau misalkan kalian ingin di tengah sini, silakan. Dah, nggak masalah seperti ini. Tinggal kalian luruskan. Nah, ini jelek ini ya. Mending cari yang lurus, copy paste. Nah, di sini. Kemudian baru ditarik. Jelek sekali. Ini hanya sebagai contoh ya. Oke, sudah. Kemudian ini yang saya tidak suka. Di sini, ini kita harus penuh. Bukan yang ini ya. Hanya garis saja. Misalkan seperti ini. Nah, lurus kan? Udah hitam. Kemudian tinggal ini saja kalian ganti panah. Jadi makanya saya bilang panah itu mendekati kotak. Format langsung hitam, ini juga hitamkan. Tinggal kalian atur di sini. Misalkan ini kok nggak rapi Bu, oke kita rapikan. Majukan, cek. Oh ini masih nggak rapi Bu, oke kita perkecil lagi. Nah, tinggal yang bawah Bu, oke kita perkecil lagi, oke. Nah di sini pokoknya sampai kelihatan rapi. Ini masih silakan nanti dirapikan sendiri ya Isbir ya. Pokoknya saya sudah ini biar waktunya tidak terlalu lama juga sih. Atau kita hapus ini, copy paste aja dari sini.
Ya, lumayan lah ini. Ini saya tandai ya, merah. Ini juga merah karena salah sih. Ini juga salah sih merah ya. Silakan nanti diperbaiki. Nah, keterangan saya bilang itu lokasinya ada di atas. Ada di atas gambar 3.1 kerangka konseptual. Kalau di atas ini enggak masalah, yang penting ada di atas. Bisa kalian taruh di pojok kiri, pojok kanan. Terus di sini ini juga tidak jelas. Ya. Maksudnya apa? Panah hubung aja seperti itu, enggak ada panah ini. Nanti silakan dikonfirmasikan dengan para dosen pembimbing. Kemudian deskripsi kerangka konsep, ada yang bilang begitu, padahal seharusnya kerangka konseptual, deskripsi kerangka konseptual penelitian. Seharusnya seperti ini. Nanti silakan kalian kondisikan. Hipotesis tidak perlu, ya saya kemarin menemukan seperti ini. Nggak perlu seperti ini. Jadi langsung saja seperti ini. Ya. Penulisannya titik 2 terus lurus di sini karena H0 ini istilahnya ya H0 dia adalah apa? H0-nya ini. H1-nya ini. Otomatis ini lurus dengan ini. Oke. Kemudian di sini ini kan kelihatan dia nggak rata. Maka nanti harus dirata kanan. Rata kanan kiri. Kalau misalkan posisi ini silakan enter. Oke, kita cek sudah betul, kembalikan lagi. Ya, jadi H0 penulisannya seperti ini. Kemudian masuk ke bab 4. Ini juga salah. Ya, ini salah, ini juga salah. Mengapa? Karena panah itu hanya mendekati kotak. Saya bilang kembali, panah itu mendekati kotak. Kalau ini saya bilang pasti salah. Ya, karena harusnya itu adalah dia lurus. Kemudian di sini spasi harus 1. Kalau ini masih salah. Karena apa? Kalau keterangan spasi itu 1. Kalau ini kan enggak. Kemudian kita cek di sini masih ada berapa spasinya ini. Kita cek. Oke, 2 harusnya 1. Ya. Jarak ke sini ini 1. Kemudian populasi sampel oke, nggak ada masalah di sini. Kriteria inklusi, nah ini harusnya perhatikan lurusnya. Titik 2 ini, ya ini juga titik 2-nya di sini, ini lurusnya. Kemudian persamaan, Bu kenapa Bu kemarin itu ada yang lolos, ada juga yang tidak. Oke, saya akan melihat posisi dia bagaimana. Kalau semisalkan posisinya dia sudah tepat, memang tidak perlu ada yang penulisan persamaan 3.1 atau 4.1 dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu. Tapi ada suatu kondisi di mana kita harus memasukkan persamaan tersebut. Ya, di sini titiknya biasanya sampai ujung. Angka pertama itu adalah babnya. Sekarang masuk bab 4. Oke, berarti 4 urutan 1. Berarti rumus, maka dengan rumus apa ini Federer, pada rumus pada persamaan 4.1 atau rumus Federer yang terdapat pada persamaan 4.1 sebagai berikut. Oke, ini jelas. Setelah itu, nah ini kalau bisa ini didekatkan saja biar ya. Tidak terlalu jauh. Nah, ini saya tandai merah di sini, kemudian oke. Nah, ini ya. Ini jangan sampai tabel ini terpotong. Ini juga seringkali saya mendapati di sini terpotong. Bu, saya tidak ingin menggunakan gambar 4.2 adalah alur penelitian, ya. Saya ingin menggunakan kerangka kerja penelitian, monggo sama saja, ya. Kemudian di sini variabelnya oke, tidak terpisah, cuman ini terlalu lebar. Maka harus ditingkatkan ke atas. Kemudian urutannya bagaimana?
A besar, angka, kemudian huruf kecil, kemudian 1 kurung, kemudian A kurung. Ya, di sini. Nah, ini sudah betul. A, preparasi, pembuatan, 1, oke. 3, oke. 4, oke. Kemudian ini sudah, ini persamaannya ya, urutannya ke berapa. Kemudian penetapan kadar asam sitrat, kalau bisa saran saya ini ukurannya diperbesar ya, misalkan kamu menggunakan 12, itu enggak masalah. Nanti kalau misalkan kecil juga nggak masalah sih, nanti silakan dikondisikan saja. Kalau ini juga nggak apa-apa, tapi kayaknya terlalu kecil sih. Ya, nanti silakan kondisikan. Kemudian kebetulan dia ini kan menggunakan ini ya, paragraf ya. Nggak apa-apa kalau misalkan dalam bentuk paragraf. Tapi biasanya paragrafnya hanya 1 di awal. Seperti itu. Ya. Lah, seperti ini. Langsung menyiapkan ya. Lebih baik itu ditambahkan subjek. Saya seringkali mendapati di manfaat itu tanpa subjek, jadi predikat. Menambah pengetahuan langsung ya, menambah pengetahuan, menambah seperti itu. Itu kan berarti predikat dulu. Seharusnya kita memberikan subjek. Atau subjeknya itu bisa berupa penelitian ini diharapkan mampu untuk bla 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 seperti itu. Itu kan sudah ada subjeknya, ada depannya, bukan langsung predikat. Kalau ini juga ya lebih baik ditambahkan apa? Tahapan ini pada tahapan ini dilakukan persiapan pipetoma, kemudian dilakukan proses menghisap darah bla 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 seperti itu. Jadi istilahnya tata bahasanya itu kita atur. Kemudian itu masukan dari saya ya. Kemudian ini juga terlalu lebar. Kemudian sama ini spasinya. Kemudian analisa data, di sini kalian harus pastikan lah, ini kan miring. Soalnya apa? Dia bahasa asing. Tanggung jawab sosial, oke. Ini sudah ya. Cuman saya minta kalian mengecek kembali. Ini spasinya berapa, Bu? Spasinya 1. Nah, ini 1,15, maka gunakan spasinya 1. 1 ya. Nanti silakan dicek kembali. Kemudian lampiran. Lampiran berisikan apa? Lampiran ini bisa ini dimasukkan. Oke, ini dimasukkan. Kemudian ini juga dimasukkan. Tapi semua yang dilampirkan di sini ini sudah ada di daftar lampiran. Ya. Kemudian apakah ini digunakan atau tidak, nanti urusan belakang. Karena apa? Nanti kita lihat di lapangan bagaimana. Nanti kalau misalkan tidak digunakan, ya kita del aja nanti di lampirannya. Kemudian ada satu tambahan lagi, yaitu lembar konsultasi. Lembar konsultasi itu yang sudah full, jadi dia berupa scan-scanan, yang dia full berisikan tanda tangan, pembimbing, dan 14 tatap muka, serta ditandatangani oleh Kaprodi. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ditanyakan di sini? Saya save dulu. Saya Bu mau izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Jadi Siapa gini, dulu? Bu, untuk saya Inaya, Bu. Oke. Untuk di daftar isi itu mungkin ada pembatas anak subbab yang masukkan, Bu. Jadi Ada kan apa? misalkan subbab A, anak subbab A, B, terus ada anaknya lagi kan 1, 2. Terus yang satu itu ada anaknya kayak A kecil, B kecil. Nah, A kecil, B kecil itu apakah perlu dimasukkan ke daftar isi atau enggak, Bu? Iya, wajib. Jadi kemarin itu juga sudah ada yang saya komeni ya kalau nggak salah. Karena apa? Karena informasinya itu tidak lengkap. Karena informasi tidak lengkap, ya di sini karena informasinya di sini tidak lengkap, dia ini bahasanya apa saja sih?
Oh, kalau misalkan A kecil, B kecil. Atau angka 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 itu wajib. Tapi kalau yang A kecil, B kecil, C kecil itu sunnah. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Kalau dimasukkan bagus, lebih detail. Tapi kalau semisalkan hanya 1, 2, 3, nggak masalah. Itu cukup. Ya, oh ya, saya juga lupa menginformasikan bahwasanya kalau di sini itu tanpa bold. Kalian mau kapital, mau tidak kapital, terserah kalian. Tapi kalau di sini, ini yang bold. Ya, bab 3, bab 4, ini bold. Saya lupa tadi menginformasikan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Bu. Terima kasih. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, Untuk silakan. lampiran yang lembar konsultasi itu diletakkan di sebelum inform consent atau sesudah lampiran yang terlampir, Bu? Bagian paling bawah. Jadi lembar konsultasi itu yang paling bawah. Bagian paling bawah. Oh. Jadi ini misalkan saya lihat ya, di sini kan ada 1, 2 lembar persetujuan pengunduran diri terakhir ya. Nanti lampiran 6 berarti apa? Lembar konsultasi. Di sini, nanti masukkan saja. Bagi yang belum memasukkan daftar lampiran, silakan memasukkan daftar lampirannya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya Bu. Oke, silakan. Apa namanya? Apakah setiap rumus yang ada di proposal itu wajib dikasih kayak persamaan gitu ya, Bu? Nggak harus, tapi kalau misalkan dalam penelitian kalian itu menggunakan rumus, ya masukkan. Kalau misalkan rumus itu kalian masukkan di bab 2, maka nanti persamaan 2.1, persamaan 2.2, seperti itu. Tapi kalau bab 3 kan pasti ada ya, karena apa? Karena ada perhitungan. Kecuali kalau misalkan kalian tidak menggunakan misalkan observasional menentukan jumlah ini gitu, enggak masalah kalau misalkan nggak ada perhitungan. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Slovin, Federer ya, mau nggak mau kalian menuliskan persamaan 4.1 seperti itu. Terus kalian menganalisanya nanti menggunakan rumus apa, nanti akhirnya dituliskan persamaan 4.2 dan seterusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ada, Bu. Saya ingin bertanya. Silakan. Bu, untuk kakak itu wajib pakai mendeley, Bu. Soalnya ada mendeley. Jadi bisa kalian nggak harus, kalian bisa menggunakan Zotero, kalian bisa menggunakan EndNote, kalian bisa menggunakan Mendeley, terserah kalian. Kalau manual nggak bisa, Bu. Kalau manual bisa, tapi kekeliruannya lebih tinggi. Kalau semisalkan kamu mensitasi ya, kalau kamu mensitasi memang dianjurkan menggunakan perangkat tersebut. Bahkan saya juga menggunakan ini kan, saya sudah juga punya kan. Itu dalam artian untuk melakukan sitasi nanti itu nggak akan berpencar-pencar. Dan kalian tidak perlu menambahkan daftar pustaka. Jadi tinggal insert bibliografi, kemudian tinggal semuanya, oh ya tinggal kita cek penulisannya yang salah apa, coba diperbaiki di di listnya seperti ini. Misalkan ya saya buka ini ya, Mendeley. Cuman memang kekurangan dari Mendeley itu cukup berat di laptop. Kekurangannya ada di situ. Misalkan seperti ini, misalkan ada kesalahan penulisan, nanti kita tinggal cek. Misalkan ini ya, saya ngambil di sini. Oke, kita cek saja. Kemudian kita bisa, oh di sini ya, visium ini seperti itu. International Journal of Molecular Science. Oh ya, ini sudah betul. Kemudian kita cek tahun 2012. Kemudian di sini dia volume 13, volume 5. Misalkan saya kasih contoh seperti ini ya. Saya ingin melakukan sitasi. Oke, ini cuma contoh ya.
misalkan saya menuliskan reference, saya gunakan citasi ini ya. Nah, kebetulan ini menggunakan yang lain, jadi bukan menggunakan huruf, misalkan Santos dan apa enggak. Dia citasinya berupa angka. Nanti kalau misalkan daftar pustakanya, tinggal insert bibliografi. Udah, betul. Kalau semisalkan di sini dia sudah betul isiannya, oh ya, ini judul, ini penulisnya, kemudian ini. Kalau misalkan ada yang nggak beres, kita koreksi di sini. Penulisnya sudah betul apa enggak? Kalau ini kan saya upload, jadi saya ada dokumen langsung upload. Jadi nanti otomatis ada tulisannya di sini, ya. Ada tulisannya di sini, tinggal saya cross check. Oh betul apa enggak? Oh dia penulisnya memang ada dua. Oh S Kumar sama C Koh di sini, misalkan seperti itu. Nanti ya otomatis seperti ini. Mendeley itu hanya sebuah media yang digunakan untuk mempermudah kita dalam citasi, gitu aja. Pada dasarnya, kebetulan saya menggunakan Vancouver ya. Kalau misalkan saya bikin pakai Harvard, nanti hasilnya juga bisa Harvard. Kayak gitu. Di sini contohnya tadi pakai Vancouver. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu Ari mau bertanya. Oke, silakan. Saya kan citasinya pakai yang ini, Bu. Lalu ada 3 penulis dan ketiganya itu disebut, bukan misal Ayu DKK gitu, tidak seperti itu, disebut tiga-tiganya. Oke. Ininya, stylenya, kamu yang berarti yang beda. Di sini itu ada pengaturan style. Oke, saya tunjukkan. Tinggal klik edit, view ya, citation style, view, citation style, kemudian coba cari yang Harvard. Di sini misalkan ketemunya adalah Harvard, nanti maka akan mengikuti versi Harvard. Kalau ini kan saya bentuknya Vancouver, makanya berupa angka. Tapi kalau kita berupa Harvard, nanti klik saja Harvard di sini, nanti dia biasanya otomatis. Atau misalkan kamu ingin mencari sendiri, ya more style. Misalkan saya pingin yang Harvard saja, ada nggak? Kalau ini kan, lah ternyata Harvard misalkan kamu ingin menggunakan yang ini, use this style, seperti itu. Tapi biasanya ya terserah kita pinginnya yang apa. Kayak gitu. Oke, saya coba yang pakai Harvard. Di sini. Oke, tak coba dulu. Misalkan ini ya, 3. Oh, dia masih Vancouver. Maka di sini langsung saja Harvard. Nah, udah Aziz et al. Bukan tiga-tiganya kan? Karena saya mengganti Harvard. Tapi kalau misalkan saya ingin ke apa misalkan. Ya, misalkan di sini saya pakai ganti apa di sini misalkan ini aja. G et al sama 2020 meskipun kita menggunakan sistem apa. Kalau Vancouver tadi misalkan 1 2 kayak gini. Jadi dia memiliki ciri khas citasi sendiri-sendiri. Makanya dicek terlebih dahulu dia apa. Kalau misalkan kita menggunakan Harvard, maka gunakan Harvard. Coba ya. Kita coba untuk yang Harvard, misalkan yang ini. Nanti ini sudah betul seperti ini. Kemudian insert bibliografinya. Nah, sudah betul. Otomatis ini sudah. Tinggal kalian rapikan, tulisannya ganti Times New Roman, kemudian ratakan kanan kiri, bisa. Spasinya spasi 1, bisa. Ini remove, oke, sudah. Times New Roman, kemudian kalian tinggal menjorokkan, penjoroknya itu 0,75, maksimal ya 0,75, sudah. Gampang kan? Ada lagi yang ditanyakan? Lah, ini yang bermasalah ada di sini. Berarti bukan Harvard yang seperti ini. Karena apa? Namanya ini harus muncul semua. Nanti silakan kalian kondisikan kembali untuk jenis yang Harvard yang seperti apa. Coba saya ganti yang versi apa ya. Yang di sini saya ganti sistem apa.
Ini justru betul kalau versi apa. Karena di sini kita ini karena versi yang Harvard, ini saya juga kurang asing sih, Harvard Reference Format 1 deprecated itu saya nggak kenal. Nanti kalau misalkan kalian kesulitan, sesuaikan saja. Kalau misalkan cocoknya dengan sistem apa, ya udah gunakan apa. Tapi ini mirip ya dengan Harvard. Kan tetap Lee et al. Bukan namanya satu persatu. Makanya yang diganti itu adalah yang di sininya, stylenya. Ada lagi yang ditanyakan? Bu Ari, saya mau tanya lagi. Oke, silakan. Untuk yang paragraf itu yang menjoroknya itu bebas atau ada ketentuan Bu? Kayak yang tadi 0,75, 2, dan 1 gitu Bu. Ada ketentuannya. Jadi biasanya disesuaikan dengan format masing-masing. Misalkan editor redaksi sesuai dengan redaksi kebetulan yang ada di analis itu. Untuk paragraf itu menjoroknya maksimal 1 cm, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau misalkan di daftar pustaka dia maksimal 0,75 pada baris kedua dan seterusnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Bu Ari, saya mau tanya. Oke, silakan. Berarti kalau spasi itu tidak boleh adaptasi banyak ya Bu ya, per babnya gitu Bu. Kenapa? Kan ada spasi ya Bu ya, terus itu kayak suaranya nggak kedengaran. Kan itu kan ada spasi. Suaranya bisa diperbesar nggak volumenya? Itu Bu. Bisa diperbesar volumenya? Soalnya nggak kedengeran saya. Ada yang dipertanya di sini kah? Oh, nggak ada. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Bu. Oke. Tadi pertanyaannya gimana? Halo? Ada lagi? Sudah Bu, Bu Ari. saya Bu. Oke, silakan. Bu, kalau yang lampiran itu pakai nomor halaman apa enggak? Iya, tetap nomor halamannya, tapi itu tidak perlu ada di bawah, di atas semuanya. Kanan atas semuanya. Kan tadi kalau di bab awal itu kan yang awal itu lokasinya tengah bawah, kemudian halaman selanjutnya kan kanan atas. Tapi kalau lampiran itu kanan atas terus. Tidak perlu ada yang bawah, jadi langsung kanan atas terus. Ada lagi yang ditanyakan? Dari saya itu aja Bu Ari. Yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Untuk daftar pustaka sama lampiran itu spasinya 1 apa 1,15 Bu? 1 saja. Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan?
Ada lagi yang ditanyakan, Dek? Ada, Bu. Apa? Untuk Silakan. di bagian lembar persetujuan sampai di daftar istilah itu spasinya berapa, Bu? Daftar istilah? Iya, Ini sama spasinya lembar satu. persetujuan, Bu. Ini satu, daftar istilah dan singkatan kan spasinya satu. Kemudian coba dicek, ini kamu sudah sesuai apa tidak. Kalau ini kan dia pakai spasi 2. Di sini juga dia pakai spasi 2. Oke, ini konsisten. Ini spasi 2 juga. Ini spasinya berapa? Oke, ini berarti kurang konsisten. Maka di sini di remove dulu. Coba dicek. Nah, spasi 2. Sini spasinya. Di sini spasinya belum 2. Remove dulu, cek dulu. Oke. Remove. Sudah 2. Konsisten. Jadi perlu konsistensi dalam 2 di sini. Kalau misalkan kalian pengen 1, 1. Tarik saja 1. Jadi, Bu, kalau seandainya kalau 2 semua berarti 2 semua. Kalau 1 berarti 1 semua gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi di intinya di sini dia 1 spasinya semuanya. Ini maksudnya 1 enter ya, jarak antara ini ke sini kan? Iya kan? Iya, Bu. Ya. Kalau misalkan 1 semuanya, kalau pakai 2 semuanya. Harus konsisten. Kemudian saya lupa mengingatkan ya, saya hampir saja lupa. A ini kan jelas ya, setiap kata dia besar semuanya. Kemudian yang 1 ini terkadang hanya 7T saja yang besar, U-nya kecil. Nggak masalah ini, tapi harus konsisten. Jadi yang huruf 1 semuanya, ya misalkan menggunakan 1, yang besar hanya depan saja. Tapi kalau semisalkan di sini, ya kalau semisalkan di sini ada, misalkan kalian menggunakan tujuan umum T sama U-nya yang besar, maka nanti berlaku semuanya besar semuanya. Nah, manfaat teoritis juga besar. Ya, ini belum di bold. Ini berarti besar semuanya. Nanti di sini juga besar semua. Nah, ini kan besar semua. Itu namanya konsisten. Jangan sampai kalau semisalkan di atas sudah besar masing-masing kata, di sini ternyata kecil semua. Itu tidak konsisten. Maka harus dikonsistenkan. Kalau di awal kata besar semua, ya besar semua. Kalau kecil, kalau hanya yang awal yang besar, ya nggak masalah. Ada lagi yang ditanyakan?